Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 24 Maret 2022, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, semoga selama masa Prapaskah ini kami semakin tekun dan setia mendengarkan suara-Mu dan menempuh jalan yang telah Kau tunjukkan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dan persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukkan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada tahapan-tahapan setan. Ada Mamon, yang tertinggi Beelzebul. Dan mereka ini boleh kata hamba menghamba. Tapi yang mungkin lebih tinggi adalah Lucifer, malaikat yang kesasar, malaikat yang melawan Allah. Maka lalu dikaitkan dengan dosa asal, dosa awal manusia yang menggoda untuk melawan Allah. Tapi memang dosa adalah cara-cara manusia atau cara-cara ilahi dalam tanda petik untuk melawan Tuhan yang mencipta. Maka ketika Yesus datang, orang melihat adanya kekuasaan. Lalu mereka menghubung-hubungkan dengan perdukunan atau magis. Ada tahapan-tahapan ini, ada setan kecil, setan sedang, setan besar. Lalu Yesus memberikan ceramah. Kalau mereka, yaitu setan tadi, mengadakan seminar, mereka bisa saling bertengkar. Kenapa? Mereka saling memperebutkan kekuasaan. Tetapi kalau roh, tidak. Karena roh hadir dalam terang, bukan kegelapan. Maka kita mengenal Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Yesus menekankan tentang kekuasaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana manusia yang dekat dengan Tuhan tidak akan memasuki kegelapan. Apa arti kegelapan? Kegelapan dapat diterjemahkan dengan sikap dan pikiran kita serta perkataan kita. Bagi yang berada dalam kegelapan, senang sekali bersumpah serapah, menyakiti hati orang, tidak pernah puas, selalu menuntut, dan selalu bikin ribut.
tidak tenang, dan tidak senang kalau melihat orang lain senang. Itulah suatu kegelapan. Lalu bagaimana dengan terang? Terang datang, semuanya terbuka. Semuanya bisa saling menghargai dan menghormati talenta masing-masing. Sehingga lahirlah penghargaan-penghargaan, pujian-pujian kepada Tuhan. Sehingga hidup dirasakan lebih ringan, tidak berbeban, melainkan bersuka cita. Maka Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk melihat terang dan gelap. Terang yang membawa nikmat dalam artian rohani dan jasmani. Gelap juga membawa nikmat, tetapi berkaitan hanya dengan hal-hal yang berbau jasmani. Tinggal kita memilih mau yang mana. Untuk mendapat dan hadir dalam terang, maka kita sendiri harus membersihkan diri. Selalu waspada akan hadirnya kegelapan di sekitar kita. Dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita senantiasa harus bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia yang diberikan kepada kita. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi kegelapan. Karena kegelapan itu tidak pernah tenang, dia selalu mencari akal untuk menjatuhkan kita. Dan caranya berbagai macam, ada yang halus, ada yang sedang, ada yang kasar. Karena itu Yesus mengingatkan kepada kita bahwa dia tidak melakukan pekerjaan dengan Beelzebul, karena Beelzebul tentu bertentangan dengan dirinya. Tetapi dia bekerja dengan Roh Kudus, Bapa dan Roh Kudus yang menjadi tumpuannya. Sehingga hasilnya pun berbeda. Kegelapan melahirkan sakit hati. Terang melahirkan sukacita dan damai sejahtera. Maka lalu mana yang kita akan pilih? Yang dipilih oleh Yesus adalah mengusir roh-roh jahat itu yang dapat membisukan orang. Sehingga kesembuhan orang tersebut melahirkan puji-pujian kepada Tuhan. Maka kegelapan yang sering selalu berkeliling di sekitar kita, kita harus waspadai dengan memegang terang Tuhan, dengan doa-doa kita. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan dan senantiasa hidup dalam terang Tuhan, sehingga kegelapan dijauhkan dari kita dan kegelapan tidak mau datang, karena kita senantiasa berpegang teguh pada Yesus sendiri, Sang Juru Terang dan keselamatan kita. Semoga kita diberkati dan kita senantiasa disembuhkan dari segala macam persoalan. Selamat pagi.